10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang bulan Maret tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF dan FIFA Series 2026. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang perakiraan starting 11 timnas Indonesia di FIFA Series 2026 bakal ada kejutan dari John Herdman. Serta kabar 4 pemain naturalisasi dikoret John Herdman jelang FIFA Series 2026 karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria kebutuhan timnas Indonesia. Kalian jangan sampai ketinggalan, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 hingga 30 Maret mendatang. Turnamen ini akan mempertemukan 4 negara yakni Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, dan Kepulauan Solomon. Menjelang ajang tersebut, pelatih timnas Indonesia John Herdman telah mengumumkan skuad sementara yang berisi 41 pemain. Komposisi ini memunculkan banyak spekulasi mengenai siapa saja yang akan mengisi starting 11 tim merah putih, serta formasi seperti apa yang akan digunakan oleh pelatih asal Inggris tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, formasi 3 back berpotensi jadi andalan. Melihat rekam jejak kepelatihan John Herdman serta komposisi pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, skema 3 back berpeluang besar menjadi pilihan utama. Sistem ini dinilai cocok untuk memaksimalkan kekuatan lini belakang sekaligus memberikan fleksibilitas dalam membangun serangan dari sisi lapangan. 2 posisi bek tengah tampaknya hampir pasti menjadi milik Jay Itzes dan Kevin Dix. Keduanya saat ini dianggap sebagai bek paling stabil di skuad Garuda. Pengalaman bermain di level kompetisi tinggi serta kemampuan membaca permainan keduanya menjadi pilar penting di jantung pertahanan timnas Indonesia. Namun, 1 posisi bek tengah lainnya masih terbuka untuk diperebutkan. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Muhammad Ferrari memiliki peluang yang sama untuk mengisi slot tersebut. Persaingan ini membuat lini pertahanan timnas Indonesia menjadi salah satu sektor paling menarik untuk disimak menjelang FIFA Series 2026. Fakta kedua, lini depan masih menjadi tanda tanya. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada lini serang timnas Indonesia yang dinilai masih menyisakan kekhawatiran. Ole Romani yang diproyeksikan sebagai penyerang utama belum mampu menunjukkan produktivitas maksimal bersama klubnya Oxford United pada musim 2025-2026. Meski begitu, ajang FIFA Series bisa menjadi momentum penting bagi Romani untuk membuktikan kualitasnya. Jika mampu mencetak gol bersama timnas Indonesia dalam turnamen ini, kepercayaan diri sang striker diyakini akan meningkat secara signifikan. Ole Romani diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di posisi nomor 9. Sementara itu, Ragnar Ortamangoen dan Beckham Putra berpotensi mengisi 2 sisi sayap untuk memberikan variasi serangan. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menciptakan daya gedor yang lebih tajam bagi timnas Indonesia. Fakta ketiga, prediksi susunan pemain timnas Indonesia. Dengan mempertimbangkan komposisi skuad serta potensi formasi 3 back, susunan pemain yang diperkirakan tampil sejak menit pertama mulai mengerucut. Beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan kemungkinan besar masih akan dipercaya untuk memimpin tim di lapangan. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero diprediksi menjadi pilihan utama. Lini belakang kemungkinan dihuni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Kevin Dix. Sementara sektor tengah dapat diisi Sandy Walsh, Joey Pelupessih, Ricky Kambuyaya, dan Calvin Verdong yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Adapun lini depan diperkirakan diisi Beckham Putra, Ole Romani, dan Ragnar Ortamangoen. Kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman ini diharapkan mampu memberikan energi baru bagi timnas Indonesia ketika menghadapi lawan-lawannya di FIFA Series 2026. Dengan komposisi tersebut, publik sepak bola tanah air menantikan kejutan taktik dari John Herdman yang berpotensi membawa warna baru bagi permainan tim merah putih. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini, timnas Indonesia mampu meraih gelar prestasi di ajang FIFA Series, Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia bersama pelatih baru John Herdman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman.
Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada dalam fase transisi taktik di bawah pelatih John Herdman. Pemanggilan 41 pemain membuka ruang kompetisi yang sangat ketat di setiap lini, sehingga tidak ada posisi yang benar-benar aman. Kondisi ini bisa menjadi cara pelatih untuk menilai karakter pemain, sekaligus mencari kombinasi terbaik sebelum menghadapi agenda yang lebih besar di masa depan. Warga Belanda berbondong-bondong pasang badan untuk Maarten Paes usai disemprot Rafael van der Vaart. Situasi panas terjadi di Belanda setelah kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, melontarkan kritik terhadap Ajax Amsterdam di tengah performa buruk tim tersebut. Pernyataan Paes justru memicu respons keras dari legenda Belanda, Rafael van der Vaart. Namun menariknya, sebagian publik Belanda justru membela sang kiper. Dari polemik ini, ada 3 fakta yang mencuat. Fakta pertama, kritik tajam Maarten Paes terhadap Ajax. Maarten Paes menjadi sorotan setelah Ajax mengalami periode sulit. Dari 3 pertandingan yang ia jalani bersama klub tersebut, Ajax belum mampu meraih kemenangan. Kekalahan terbaru dengan skor 1-3 dari FC Groningen bahkan menjadi titik akhir bagi pelatih Fred Grim yang kemudian digantikan oleh Oscar Garcia. Dalam situasi penuh tekanan itu, Paes secara terbuka menilai bahwa Ajax kehilangan esensi sebagai sebuah tim. Ia menyoroti kurangnya kebersamaan dan semangat berjuang di dalam skuad. Apa yang kurang? Sebuah tim. Orang-orang yang bersedia berjuang mati-matian untuk satu sama lain. Di saat-saat sulitlah kita akan melihat yang terbaik. Apakah kita benar-benar sebuah tim atau tidak? Kita semua harus bercermin dan melihat bagaimana kita bisa berkembang. Paes juga menambahkan bahwa sepak bola tidak hanya soal kualitas individu, tetapi juga solidaritas di lapangan. Saat menang, semua orang berteman. Di saat-saat sulitlah kita akan melihat yang terbaik. Apakah kita bersedia berjuang mati-matian untuk satu sama lain? Apakah kita saling mendukung? Sepak bola adalah permainan yang penuh kesalahan. Kita semua melakukannya, tetapi setidaknya kita harus menjadi sebuah tim. Fakta kedua, Rafael van der Vaart mengecam keras komentar Paes. Pernyataan tersebut rupanya tidak diterima dengan baik oleh Rafael van der Vaart. Mantan gelandang Ajax dan Real Madrid itu menilai Paes tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk mengkritik klub sebesar Ajax, terutama karena ia baru bergabung dari FC Dallas pada Januari lalu. Teman-teman, tolonglah, Maarten Paes, ya ampun, seorang penjaga gawang berkata seperti itu. Saya akan langsung memulangkannya ke Amerika Serikat. Ia menilai bahwa seorang pemain baru seharusnya lebih fokus membuktikan diri terlebih dahulu daripada melontarkan kritik kepada tim, terutama ketika Anda baru bergabung dan masih harus membuktikan diri. Dia hanya mengatakan bahwa mereka bukanlah tim, saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Komentar itu pun memicu perdebatan luas di media Belanda. Fakta ketiga, netizen Belanda justru membela Maarten Paes. Alih-alih sepakat dengan van der Vaart, banyak netizen Belanda justru mendukung keberanian Paes. Mereka menilai kritik tersebut realistis dan mencerminkan kondisi Ajax saat ini yang sedang kehilangan identitas permainan. Beberapa komentar publik bahkan memuji keberanian Paes yang berani menyuarakan kondisi internal tim meskipun dirinya adalah pemain baru. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang yang baru sudah melihat dan mengamati hal ini. Apakah Paes penjaga gawang yang baik atau tidak, itu tidak relevan. Anda datang sebagai orang baru dan berpikir organisasi berjalan baik, tetapi dengan cepat Anda tersadar karena tidak ada yang benar. Komentar lain juga menyebut bahwa keberanian Paes menunjukkan ada pemain yang masih memiliki semangat bertarung untuk klub. Apa yang dikatakan kiper ini sebenarnya bagus. Saya senang setidaknya ada satu pemain di skuad yang bermain habis-habisan. Perdebatan ini semakin menambah tekanan bagi Ajax yang kini berada di posisi kelima klasemen Eredivisie. Mereka harus segera bangkit ketika menghadapi Sparta Rotterdam di Johan Cruyff Arena pada pertengahan Maret. Situasi ini memperlihatkan bahwa kritik dalam sepak bola seringkali membuka diskusi besar tentang mentalitas tim. Di tengah performa yang menurun, suara jujur dari dalam skuad kadang menjadi cermin yang menyakitkan, tetapi juga diperlukan untuk memicu perubahan. Tekanan dan kritik adalah bagian dari perjalanan sebuah klub besar. Justru dari momen seperti inilah mentalitas juara biasanya terbentuk kembali ketika para pemain memilih untuk bangkit bersama dan membuktikan diri di lapangan.
Media Inggris tak habis pikir dengan Elkan Baggett sudah lama tak bela timnas Indonesia, tapi bisa masuk skuad John Herdman. Sorotan terhadap timnas Indonesia kembali datang dari luar negeri. Kali ini media Inggris ikut menyoroti keputusan pemanggilan kembali bek Ipswich Town Elkan Baggett ke dalam skuad Garuda menjelang ajang FIFA Series 2026. Nama pemain berusia 23 tahun itu masuk dalam daftar skuad sementara yang disusun oleh pelatih baru timnas Indonesia John Herdman. Keputusan tersebut menarik perhatian karena Baggett diketahui sudah cukup lama tidak tampil bersama timnas Indonesia. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, pemanggilan kembali Elkan Baggett jadi sorotan media Inggris. Media Inggris TWD secara khusus menyoroti masuknya nama Elkan Baggett dalam daftar pemain sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Dalam laporannya, media tersebut bahkan menjadikan kabar ini sebagai tajuk utama karena menilai situasinya cukup menarik untuk diperhatikan. TWD menuliskan bahwa bek Ipswich Town itu kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia setelah cukup lama absen dari skuad Garuda. Dalam laporannya, mereka menulis Baggett dipanggil kembali ke timnas Indonesia sementara. Media tersebut juga menjelaskan bahwa pemain bertinggi badan menjulang itu masuk dalam daftar 41 pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti turnamen persahabatan internasional di Jakarta. Fakta kedua, sudah lama tak bermain untuk timnas Indonesia. Alasan lain yang membuat media Inggris terkejut adalah fakta bahwa Elkan Baggett sudah cukup lama tidak membela timnas Indonesia. Meski masih tercatat sebagai salah satu bek andalan di masa lalu, kehadirannya di skuad Garuda sempat menghilang dalam beberapa waktu terakhir. Secara statistik, Baggett telah mencatatkan 24 caps bersama timnas Indonesia dan menyumbangkan 2 gol dari posisi bek tengah. Namun penampilan terakhirnya bersama tim nasional terjadi pada Januari 2024. TWD bahkan menyoroti hal tersebut dengan menuliskan bahwa Baggett telah mencatatkan 24 penampilan internasional penuh, mencetak 2 gol, tetapi penampilan terakhirnya terjadi pada Januari 2024. Era baru timnas Indonesia bersama John Herdman. Pemanggilan Elkan Baggett juga menjadi bagian dari babak baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman. Pelatih asal Inggris itu baru saja ditunjuk dan langsung menyiapkan daftar pemain pertamanya untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026. Turnamen ini akan menjadi debut Herdman bersama timnas Indonesia. Ajang tersebut akan menghadirkan 4 negara dengan format semifinal dan final. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada semifinal yang digelar 27 Maret 2026 di Jakarta. Pada pertandingan lain, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon dan para pemenangnya akan bertemu di final pada 30 Maret 2026 di Jakarta. Kembalinya Elkan Baggett ke dalam skuad sementara tentu memunculkan banyak tanda tanya sekaligus harapan baru. Di satu sisi, ada rasa penasaran apakah bek jangkung tersebut mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan bagi era baru timnas Indonesia untuk menemukan komposisi pertahanan yang paling solid. Sepak bola sering menghadirkan kisah tentang kesempatan kedua. Pemanggilan kembali ini menjadi pengingat bahwa perjalanan seorang pemain tidak selalu berjalan lurus. Ketika peluang datang lagi, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan diri di lapangan dan menjawab semua keraguan dengan performa nyata. Calon debutan timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Wonderkid Liga Belanda siap beraksi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ajang FIFA Series 2026 dengan komposisi skuad yang cukup menarik. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, memanggil total 41 pemain untuk mengikuti rangkaian pertandingan internasional tersebut. Dalam daftar tersebut, terdapat sejumlah wajah baru yang berpeluang mencatatkan penampilan perdana bersama skuad Garuda di level senior. Beberapa di antaranya merupakan pemain muda yang sebelumnya tampil di level kelompok umur, hingga talenta yang berkarir di kompetisi Eropa. Berikut ini 3 faktanya. Fajar Faturanan berpeluang pecah telur di timnas senior. Fakta pertama, nama Fajar Faturahman menjadi salah satu pemain muda yang berpeluang mencatatkan debut bersama timnas Indonesia senior. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan daya jelajah tinggi ini sebelumnya sudah cukup akrab dengan seragam Garuda di level kelompok umur. Namun hingga saat ini ia belum pernah mencatatkan caps bersama tim nasional senior. Performa Fajar pada musim ini bersama klubnya menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia dilirik oleh Herdman. Penampilannya yang konsisten di level klub membuat pelatih asal Kanada itu tertarik memberinya kesempatan di skuad utama. Jika tampil dalam pertandingan FIFA Series nanti, kesempatan tersebut akan menjadi momen penting bagi pemain asal Papua itu untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. Tim Gaypens, Wonderkid Liga Belanda siap tampil.
Fakta kedua, sosok kedua yang berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia adalah Tim Gaypens. Pemain muda yang kini membela FCMN itu disebut sebagai salah satu talenta menarik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak resmi menyandang status warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025, Gaypens belum pernah tampil bersama Timnas Indonesia di kompetisi resmi. Namun performanya di Liga Belanda cukup menjanjikan. Pada musim ini, ia telah tampil sebanyak 23 kali dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Jika mendapatkan kesempatan bermain, laga tersebut akan menjadi panggung pertama Gaypens menunjukkan kualitasnya di level tim nasional senior. Jens Reven, striker produktif dari Garuda Muda. Fakta ketiga, nama terakhir yang berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia adalah Jens Reven. Penyerang yang kini memperkuat Bali United tersebut dikenal sebagai salah satu striker muda yang produktif di level kelompok umur. Reven sebelumnya merupakan pemain didikan Akademi FC Dordrecht dan tampil impresif bersama Timnas Indonesia kelompok umur. Ia telah mencatatkan 29 penampilan bersama Garuda Muda dengan torehan 17 gol. Catatan tersebut menjadi bukti ketajamannya sebagai penyerang muda. Penampilan positifnya bersama Bali United pun tak luput dari perhatian Hartman yang akhirnya memasukkan namanya dalam daftar pemain untuk FIFA Series 2026. Jika mendapatkan kesempatan bermain, laga tersebut bisa menjadi panggung pertama Reven menunjukkan kualitasnya di level tim nasional senior. Timnas Indonesia kehilangan cukup lama. Cedera ACL Emiliano Jonathans, kapan sembuhnya? Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu pemain muda yang tengah dinantikan kontribusinya untuk Timnas Indonesia. Winger muda Emiliano Jonathans dipastikan mengalami cedera ACL saat membela klubnya di Liga Belanda. Cedera ini membuatnya harus menepi cukup lama dan dipastikan absen dari agenda FIFA Series 2026 di Jakarta. Kondisi tersebut bukan hanya pukulan bagi klubnya, tetapi juga bagi Timnas Indonesia yang tengah menanti kehadirannya di skuad Garuda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, cedera ACL saat tampil sebagai pemain pengganti. Petaka bagi Emiliano Jonathans terjadi saat klubnya Excelsior menjamu Heerenveen pada pekan ke-26 Eredivisie Liga Belanda. Dalam pertandingan tersebut, Excelsior harus menelan kekalahan dari tamunya setelah kebobolan 2 gol yang dicetak Le Brouwers pada menit ke-38 dan Jay van Overeem pada menit ke-67. Excelsior hanya mampu membalas lewat gol penalti Naujoks pada menit ke-74. Emiliano Jonathans masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 dengan harapan bisa membantu tim mengejar ketertinggalan. Namun nasib berkata lain, ia justru harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah mengalami cedera pada menit ke-81. Insiden itu menjadi pukulan telak tidak hanya bagi klubnya, tetapi juga bagi publik sepak bola Indonesia yang menantikan aksinya bersama timnas dalam waktu dekat. Fakta kedua, proses pemulihan bisa mencapai 9 bulan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Jonathans mengonfirmasi bahwa dirinya mengalami cedera ligamen cruciatum anterior atau ACL. Cedera ini dikenal sebagai salah satu cedera serius bagi pesepak bola karena membutuhkan waktu pemulihan yang panjang. Apa yang bisa saya katakan? Ini bukan kabar yang saya harapkan, kata Emiliano Jonathans. Cedera ligamen cruciatum kedua saya dalam 2 tahun. Saya akan kembali lebih kuat, lanjutnya. Secara medis, proses pemulihan cedera ACL biasanya membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Hal ini membuat masa peminjaman Jonathans di Excelsior kemungkinan berakhir lebih cepat dari rencana karena kontraknya hanya berlangsung hingga Juni 2026. Situasi ini jelas menjadi pukulan berat bagi pemain 21 tahun tersebut yang sedang berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak di kompetisi Belanda. Fakta ketiga, Timnas Indonesia harus menunggu lebih lama. Cedera ini juga berdampak langsung pada Timnas Indonesia. Jonathans sebenarnya termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda pada FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret mendatang di Jakarta. Namun dengan kondisi cedera yang dialaminya, Jonathans dipastikan tidak akan bergabung dengan tim dan harus fokus menjalani proses pemulihan. Situasi ini membuat pelatih John Hartman harus memutar otak untuk mencari pemain lain yang mampu mengisi peran di sektor sayap. Di sisi lain, harapan tetap terbuka bagi Jonathans untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia pada masa mendatang. Target besar yang diharapkan adalah kebugarannya kembali pulih sepenuhnya, sehingga ia bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda pada ajang Piala Asia 2027. Turnamen tersebut diharapkan menjadi panggung penting bagi Jonathans untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di level internasional.